Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat honorer yang telah menerima ya informasi atau kabar tentang kelulusan ya P3K tahun 2023. Tentu saja sedang berharap dan menanti ya kepastian mengenai penempatan ya P3K guru terutama. Nah, untuk itu mari kita simak bersama ya mekanisme terbaru penempatan P3K guru formasi pelamar P1, P2, P3 dan P4. Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama ya. Inilah mekanisme terbaru penempatan P3K guru formasi pelamar P1, P2, P3 dan P4. Pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2023 sepertinya akan berbeda dari pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2022. Sebelumnya pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022 tahun lalu itu telah mencakup konfirmasi penempatan formasi P3K ya. Jadi kalau dulu itu setelah pengumuman itu ada termasuk dengan mencakup konfirmasi penempatannya ya. Namun pada tahun ini, tahun 2023, nampaknya pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2023 mengenai penempatan tidak akan tersedia atau dapat diakses melalui akun SSCSN. Nah, berbeda ya. Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme penempatan formasi P3K untuk pelamar kategori P1, P2, P3 dan P4 nanti? Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana kita dapat mengetahui lokasi penempatan kita? Nah, mari kita simak ya video ini sampai selesai. Informasi mengenai kemungkinan pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 tahun ini terkuak melalui unggahan di grup media sosial Info GTK Kemendikbud. Hasna, Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta FGPPNS, menjawab pertanyaan mengenai seorang peserta pelamar seleksi P3K Guru 2023 tentang jadwal pasti pengumuman. Menurut Hasna, kemungkinan besar pengumuman akan dirilis pada Jumat 22 Desember 2023 dan juga menuliskan bahwa diharapkan pengumuman minimal hari ini maksimal besok. Dalam percakapan lainnya, Hana mengungkapkan bahwa pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 kemungkinan akan dilakukan tanpa konfirmasi penempatan. Dia mengatakan besok baru pengumuman kelulusan, bukan langsung penempatan formasi P3K Guru. Oleh karena itu, ia meminta para guru honorer untuk bersabar lebih lama. Harap bersabar karena penelitian dilakukan secara teliti agar yang bersertifikasi pendidik tidak terhambat pembayarannya jika pindah jenjang. Jadi sabarlah, semoga semuanya dimudahkan dan diberkahi ya. Yang terpenting tidak ada perubahan pada jadwal pembayaran. Situasinya jelas berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana pengumuman kelulusan disertai dengan konfirmasi penempatan. Pada tahun lalu ya terdapat pernyataan selamat Anda lulus seleksi P3K Guru. Selanjutnya di bagian bawahnya terdapat informasi mengenai kategori pelamar dan lokasi penempatannya. Ya, jadi pengumuman yang tahun lalu ya, tahun 2022 itu sudah ada penempatannya ya, lokasinya yang ini. Nah, untuk tahun 2023 ini ternyata kemarin pengumumannya itu tidak menyertakan lokasi penempatan ya untuk ini. Selain itu terdapat informasi nilai hasil seluruh seleksi kompetensi hingga nilai akhir. Juga informasi tentang kepemilikan sertifikasi termasuk kategori P1, P2, P3 dan P5. Jika informasi dari Hasna benar, maka pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2023 akan
serupa dengan pengumuman kelulusan P3K teknis dan P3K tenaga kesehatan yang sebelumnya sudah diumumkan. Lalu bagaimana cara memperoleh informasi penempatan formasi P3K yang tidak tercantum dalam akun SSCASN? Para pelamar dapat memeriksa melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh BKD atau BKP SDM dari instansi yang Anda lamar. Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana mekanisme penempatan untuk kategori P1, P2, P3, dan P5, P4 ya maksudnya, maaf. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, informasi penempatan dapat ditemukan dalam pengumuman yang diunggah di situs web instansi yang Anda lamar. Perlu diketahui bahwa dalam pengumuman tersebut terdapat juga informasi penempatan berdasarkan peringkat. Peringkat tersebut didasarkan pada mata pelajaran, mapel, dan formasi jabatan yang dilamar. Untuk peringkat, semua mapel dilakukan untuk 1. Formasi yang tersedia lebih kecil dari P1 mapelnya. Peringkat dilakukan jika jumlah pendaftar lebih banyak pada jumlah formasi yang tersedia. Sebagai contoh, jika ada 909 formasi mapel bahasa Inggris tetapi jumlah pendaftar mencapai 999, karena adanya peringkat, maka 91 orang sisanya akan diseleksi pada seleksi P3K Guru 2024. Untuk mapel swasta, peringkat dilakukan berdasarkan nilai tertinggi dengan ditempatkan sesuai satmal dan domisili. Semakin rendah nilai, maka akan ditempatkan semakin jauh dari domisili. Mungkin ditempatkan di kecamatan lain yang membutuhkan atau mengisi formasi yang kosong ya. Jadi untuk swasta ini ya. Untuk kategori P1, bagi P1 yang mendapatkan pemberitahuan untuk mengisi formasi kosong, akan ada 2 opsi, boleh menerima atau menolak. Jadi untuk P1 ya, bila mendapatkan pemberitahuan mengisi formasi kosong, opsinya bisa ya pilih boleh menerima atau menolak. Kadang-kadang ini disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan mapel yang diajarkan atau tidak berpengaruh pada pengangkatan di putaran terakhir atau tetap diangkat. Putaran terakhir pengangkatan ini dijadwalkan pada tahun 2024. Meskipun begitu, kami menyarankan agar guru honorer tetap memeriksa secara berkala, baik melalui akun SSCASN atau siklus web BKD atau BKP SDM dari instansi yang dilamar. Itu tadi informasi yang dapat diberikan ya mengenai mekanisme terbaru penempatan formasi P3K Guru tahun 2023 yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, baik Bapak Ibu sahabat honorer ya. Tadi sudah disampaikan mengenai mekanisme terbaru ya penempatan P3K Guru tahun 2024 ya, yang tentunya berbeda dengan tahun 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya, informasi-informasi yang penting. Ikuti terus ya channel Praetno Berbagi. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup WA lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.